Pemirsa, sejak Selasa sore wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan. Apakah ini tanda bahwa wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sudah memasuki musim penghujan? Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG, Mbak Rifda. Halo, selamat siang Mbak Rifda. Ya, selamat siang. Ya, Mbak Rifda, kita tahu bahwa DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa sore kemarin sudah diguyur hujan. Kami ingin informasi dari BMKG apakah ini mulai atau pertanda bahwa musim penghujan akan segera tiba di wilayah DKI Jakarta khususnya, Mbak Rifda. Iya, baik. Memang beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang kemarin memang wilayah, khususnya untuk wilayah Jabodetabek, terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, bahkan hingga ada intensitas sangat lebat. Kemudian juga beberapa wilayah juga ada potensi hujan yang disertai dengan kilat dan petir, terutama untuk wilayah Jakarta bagian selatan dan wilayah Bogor beberapa waktu lalu. Namun dalam sepekan ke depan, untuk wilayah Jabodetabek pada umumnya kondisi cuacanya bisa dikatakan intensitas hujannya sedikit berkurang ya, dibandingkan beberapa hari kemarin gitu. Dan untuk update terbaru dari BMKG memang menyebutkan bahwa beberapa wilayah Indonesia akan memasuki periode musim penghujan dimulai sejak awal atau pertengahan Oktober gitu. Dan itu terjadi secara bertahap. Jadi di sebelah wilayah Sumatera, kemudian wilayah Jawa dan wilayah Kalimantan akan memasuki periode musim penghujan pada bulan Oktober mendatang. Baik. Artinya adalah bulan September hingga bulan Oktober nanti beberapa wilayah di Indonesia sudah masuk pada periode peralihan atau periode bisa dikatakan pancaroba. Di mana ketika pancaroba ini kondisi cuacanya bisa dikatakan sangat dinamis, begitu terjadi perubahan-perubahan cuaca yang sangat cepat. Itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Baik, secara luas Indonesia ada 3 bagian mulai dari barat, tengah dan timur begitu. Menurut BMKG, daerah mana atau wilayah Indonesia mana yang terlebih dahulu diguyur hujan di musim peralihan pancaroba ini, Mbak Rifda? Kalau berbicara untuk kondisi cuaca pada periode peralihan atau periode pancaroba, sebenarnya wilayah Indonesia punya chance, seluruh wilayah Indonesia punya chance atau punya potensi yang sama, di mana pada periode-periode pancaroba seperti sekarang ini potensi hujan di mana kondisi cuacanya sangat dinamis berubah. Pada pagi hari biasanya cuaca akan cerah, kemudian disertai dengan terik yang cukup menyengat, kemudian pada siang dan malam hari akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, kadang juga disertai dengan kilat atau petir. Potensinya hampir sebagian besar wilayah Indonesia punya chance atau punya potensi yang sama begitu. Namun untuk periode musim penghujan, awal musim penghujan yang tadi saya sempat sebutkan pada periode bulan Oktober mendatang, biasanya diawali di wilayah-wilayah Sumatera. Gitu. Jadi wilayah Sumatera akan masuk pada awal musim penghujan lebih dulu dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Baik, dalam arti kata bahwa musim penghujan tahun ini datang sesuai jadwalnya. Biasanya kan Berber itu sudah musim hujan ya Mbak Rifda. Kalau tahun lalu sekedar mengingatkan bahwa musim hujan ini durasinya cukup pendek, mengakibatkan kebakaran hutan di beberapa wilayah karena tidak terguyur hujan secara panjang begitu. Kalau tahun ini prediksi BMKG curah hujannya seperti apa? Akan panjang hingga akhir tahunkah atau sama seperti pola di 2019 Mbak Rifda? Iya, untuk tahun ini memang sedikit agak berbeda. Jadi seperti saya bilang tadi, awal musim hujan diperkirakan dimulai sejak bulan Oktober hingga nanti Desember, Januari dan Februari merupakan puncak musim penghujan. Gitu. Kalau ini Desember, Januari dan Februari saya rasa sama seperti tahun lalu. Jadi puncak musim hujan pada periode tersebut di JF gitu ya. Kemudian untuk intensitas curah hujannya sendiri dari beberapa pantauan dinamika atmosfer yang kami amati selama beberapa waktu lalu dan beberapa waktu ke depan, memang kondisinya dari segala faktor, baik dari skala global, kemudian skala regional, kemudian skala lokalnya juga, wilayah Indonesia punya kesempatan atau punya potensi hujannya bisa dikatakan beberapa wilayah di atas normal. Begitu. Jadi ada beberapa faktor skala dinamika atmosfer skala global yang mempengaruhi peningkatan curah hujan secara harian di wilayah Indonesia.
Itu yang mungkin nanti perlu diantisipasi oleh masyarakat sekitar, di mana pada periode musim penghujan nanti intensitas curah hujannya bisa di atas atau beberapa wilayah berada di atas normalnya. Baik, apa yang harus diperhatikan masyarakat selain tadi Mbak Rifda katakan bahwa memasuki musim penghujan, bagaimana masyarakat harusnya bersiap dan juga pemerintah bagaimana harusnya bersiap begitu Mbak Rifda? Iya, untuk periode musim pancaroba ini ya, pada umumnya untuk menuju masa pancaroba seperti sekarang yang perlu diantisipasi adalah perubahan cuaca yang cukup dinamis, di mana ketika pagi hari akan terasa panas dan cerah cuacanya, namun pada siang dan malam hari sudah mulai turun-turun hujan, dan biasanya disertai dengan kilat petir dan angin kencang. Yang perlu diantisipasi adalah biasanya ketika ada angin-angin kencang harus diantisipasi lingkungan-lingkungan yang biasanya akan sedikit meresahkan. Biasanya pohon-pohon yang sudah agak tua harus ditebang karena akan rawan dengan awan roboh, ya kan, rawan roboh. Kemudian genangan-genangan juga akan timbul apabila saluran-saluran airnya tidak dibenahi atau tidak diantisipasi dengan baik. Gitu. Dan kemudian di masa penghujan juga demikian, di mana potensi hujannya juga cukup tinggi, curah hujannya juga bisa dikatakan intensitasnya akan meningkat, begitu. Yang perlu diantisipasi adalah lingkungan-lingkungan yang selama ini rawan banjir atau sering terjadi banjir, mungkin perlu diantisipasi, misalnya dengan drainasenya diperbagus atau diperbaiki kembali, diperhatikan kembali, karena ketika daerah yang banyak potensi hujan dan daerah yang rawan banjir juga, tentu saja daerah resapannya akan sedikit berkurang. Itu yang mengakibatkan potensi banjir atau potensi genangan biasanya akan meningkat. Baik Mbak Rifda, terima kasih. Semoga musim penghujan tahun ini bersahabat bagi masyarakat Indonesia begitu ya, tanpa sesuatu yang tidak kita inginkan. Semuanya berjalan dengan lancar begitu, kecuali dengan kuasa Tuhan yang mungkin tidak kita harapkan terjadi di Indonesia begitu Mbak Rifda ya. Iya betul, dan BMKG kan selalu memberikan update informasi cuacanya secara real time atau secara up to date kepada masyarakat. Silakan diakses informasinya melalui website BMKG atau halaman-halaman resmi info BMKG. Untuk update informasi terbaru. Baik, terima kasih Mbak Rifda, Senior Forecaster dari BMKG telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Selamat kembali bertugas